Sekarang kita masuk ke kebun Risda yang tuh tanam semula getah di Sungai Gudang, Bakong, Miri Sarawak. Jadi ini adalah kebun saya, dan di sini kita akan tengok tempat itu sudah beres di teres, dibuat dibersihkan. Cuma ada beberapa tempat yang tidak dapat dibersihkan karena tanah begitu curam dan kayu itu masih tinggal. Jadi kita tidak tahulah nanti bagaimana Risda. Kalau boleh diuruskan, kita biarkan pokok itu di tanah lah untuk menahan supaya tidak erosion, soil erosion tidak akan berlaku. Karena ini tanahnya tinggi, kalau tinggi saya ingat mungkin dalam 300 ke 400 kaki naik ke atas sana. Tinggi itu mungkin ada 500 kaki. Jadi kalau tanah kayu pokok itu ditebang, apabila akar-akar dia sudah reput, mungkin erosion soil erosion akan terjadi. Jadi ini adalah kebun saya di Sungai Gudang, kebun getah. Dulu kita tanam dengan kelapa sawit, itu ada 2 pokok ini tinggal. Dia karena kita gaji orang untuk mengutip buah itu, panen buah sawit, tapi mereka tuh tidak mau naik ke atas sana, terlalu tinggi. Mereka panen hanya di luar bawah sana. Dan dalam 1 bulan 1 kali kita panen, mungkin dalam setengah tan. Jadi kita hitung-hitung dalam jangka panjang, banyak lagi yang kita gunakan untuk memperbaiki kereta kita. Karena jalan tidak baik, jadi selalu rosak. Jadi kita tidak ada untung lah, tidak ada baloi. Itu sebab kita apabila Risda nak buka tanah sini untuk beri orang tanam sawit getah semula, jadi kita masuklah. Karena kita mungkin getah itu mungkin boleh survive tempat ini, karena tempat ini terlalu tinggi, itu curam dan susah. Karena sawit ini memanglah kerjaan memang berat, kita angkat buah dia dan sebagainya. Mungkin getah mungkin dia ada senang sedikit, mungkin kita boleh usahakan dia. Oke, itu adalah tujuan kita tukar tempat ini untuk menanam getah ini. Oleh karena ada skim Risda, tanam semula getah. Oke, dan hari ini kita masuk sini dan kita tengok kita punya boundary dengan kita punya neighbor, jiran. Kalau kita berdiri di sini, di sebelah sini, ini adalah tanah dipunya oleh John, dan tanah kita ada sebelah sini, yang sebelah sini yang dekat dengan pondok itu. Dan di depan sana ini adalah kebun sawit Jara, orang kampung sini lah. Jadi dia tidak tanam getah lah, dia masih kekal dengan sawit dia. Oke, jadi mari kita tengok pol yang kita pecahkan di sini. Dulu sudah dibuat oleh mentua dia bagi tahu dengan kita ini adalah boundary. Jadi ini adalah boundary yang pertama, nomor 1, berdekatan dengan sungai. Berdekatan dengan sungai. Ini adalah pol nomor 1 ataupun pek nomor 1, dekat dengan sungai. Oke, kalau kita tengok sini di sebelah kiri adalah tanah John, dan di sebelah kanan adalah tanah saya. Dan kita boundary dengan Jara adalah sungai ini. Kita ikut sungai ke hilir sana, keliling sungai itu. Kalau sungai itu belok ke kiri aja dia. Kalau belok ke kanan dia. Itu sebab di sini sudah dibuat satu jembatan. Kita tengok ada sana, bawah sana. Dia tempatkan supaya boleh kita menyeberang. Dulu mereka pakaikan jalan ini, sekarang mereka gunakan jalan di sebelah sana. Oke, ini adalah pek nomor 1, berdekatan dengan Sungai Gudang. Oke, di sebelah hilir Sungai Gudang, di sebelah Sungai Gudang itu tanah John, di sebelah hilir Sungai Gudang tanah saya. Oke, dan kita pergi ke pol nomor 2, di sebelah sana. Karena dari sini dia terus naik ke atas sana.
sampai ke pokok tinggi itu. Dari sini memang pohon yang nomor 3 itu tidak nampak lah, karena ini semua sudah banyak pokok-pokok, banyak rumput dan sebagainya, jadi kita tidak nampak. Cuma kita nampak pokok yang tinggi itu. Di pohon pokok tinggi itulah apa namanya, pek yang nombor 3. Oke, ini adalah kita menuju ke pek nomor 2. Pek nomor 2 itu tidak jauh lah, tidak dekat saja dari sini. Dan kita masuk ke sana. Ini adalah tanda yang dibuat oleh Mentua John lah. Dia akan buat tanda begini, jadi kita ikut sajalah apa yang telah dia tandakan. Oke, kita naik ke atas, pergi ke pol nomor 2. Ini pol nomor 2. Oke, itu kita tengok ada plastik yang warna merah putih itu adalah tanda yang dibuat oleh Mentua John. Jadi kita buat sajalah tanda ini di sini, ikut yang telah dibuat di tanda. Ini adalah pol nomor 2. Dan dari sini kita terus saja pergi ke pokok tinggi sana. Itu pol nomor 3. Ini kita nampaklah dari sini. Karena ini tengok tu, banyak rumput sana, banyak pokok dan sebagainya. Sama sekali ini pokok apeng ni. Jadi kita tidak boleh nampak dia punya apa namanya, pek nomor 3. Ini adalah pek nomor 2. Betul ya. Ini adalah pek yang ditanda oleh Mentua John lah. Dan seterusnya ini adalah jalan yang kita naik ke atas. Ini dari pondok ini kita akan naik ke atas untuk menuju ke sebelah sana, menuju ke pol nomor 3. Oke, ini jalan kita naik ke atas untuk menuju ke pol nomor 3. Oke, apabila kita naik ke atas terus sudah sampai ke ujung sana, ada pek nomor 4 dan kita belok ke kanan, barulah kita sampai ke pek nomor 3. Sudah sini lah pek nomor 3 itu sudah hutan. Ini adalah jalan kita naik ke atas untuk menemui pol nomor 3. Oke, kita naik ke atas sana. Oke, nanti kita sampai sana baru kita tahu di mana pol nomor 3. Oke, ini adalah jalan kita naik ke atas. Oke, kita akan sampai di sana nanti dan tengok pek nomor 3. Ini masuk ke boundary yang sebelah atas sekali. Ini menuju ke pek nomor 3. Pek nomor 3. Ada pokok yang pakaian. Oke, kita menuju ke pek nomor 3. Ini pek nomor 3. Yang sebelah kanan itu adalah pek yang pertama kali disimpan dan kita tambah ke reinforce dengan kayu jadian dan ditutup dengan kayu botol air minuman. Oke, ini adalah
dan kita balik lagi ke sini. Ini adalah pemandangan ladang kita dari sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan. Bawah sana. Ini dari sebelah kanan. Sebelah kanan adalah ini yang tengah-tengah. Melihat ke bawah. Ini yang ke bawah. Lihat, inilah teres yang paling tinggi. Dan teres yang nomor 2. Tempat kita berdiri ini adalah ini adalah menuju ke kereta sebelah sana. Angin kuat Oke, kita menuju ke pek nomor 4. Ini nomor 4. Oh, nomor 4. Kita pek nomor 4. Oke, ini adalah pek nomor 4 bersama dengan pokok kumpang. Saya ingat ini kayu kumpang lah dulu kalau kita ambil kayu api untuk masak, kita guna kayu ini senang dibelah pokok. Dan ini juga bagus juga untuk kita masak, pokok kumpang. Karena di pokok besar itu adalah satu pek nomor 4. Ini senang kita ingat. Nah, di sebelahnya, sebelah kanan ada satu lubang simpan air, dan di sebelah kiri pun ada juga lubang yang kita air nih. Oke, ini senang kita ingat. Ada pokok kumpang nih yang besar ini. Nah, ini dari pek nomor 4. Oke, di sana ada banyak tanda itu. Dan tanda dulu kita ada kain merah. Dan ini kita reinforce tambah lagi dengan pokok kayu lilian. Kayu lilian yang dicat dengan warna merah. Dan ditutup dengan botol mineral, air mineral. Bukan air mineral, air drinking water. Drinking water. Oke, ini adalah pohon nomor 4. Dan dari sini ke pohon nomor 5 jauh sekali. Nah, pohon nomor 5 kita adalah antara kita dengan bensin Sanggung. Oke, dari sini kita atas bukit itu, yang lebih besar itu,
Di ujung sana barulah kita jumpa pek nomor 5. Ini adalah tempat yang paling tinggi sekali di kawasan kebun ini. Nah, ini yang paling tinggi sekali. Dan kalau kita lihat ke bawah, curam sekali. Oke, ini kawasan. Dan di sebelah kiri kita lihat tempat. Di sebelah sana itu adalah jalan yang kita naik. Di bawah sana ada satu lagi teres. Dan ini teres yang kedua tinggi. Yang tempat kita berdiri ini teres yang tertinggi sekali. Oke, ini adalah keadaan yang ini. Oke, itu adalah teres tadi. Dan kalau kita dari sini kita boleh lihat semua kawasan. Ini semua kita boleh nampak semua. Oke, ini teres. Oke, ini tempat yang tertinggi sekali di kebunan. Ini adalah kawasan yang paling tinggi. Ini teres yang tinggi sekali. Oke, di bawah sana ada beberapa teres. Nah, ini teres yang kedua tinggi. Dan ada satu lagi di bawah sana. Ini adalah keadaan kebun getah Sungai Kudang. Ini adalah proyek Resda dan proyek getah tanam semula Resda Sungai Kudang. Oke. Kalau kita lihat di sini, ini adalah boundary ataupun boundary saya dengan Jimbun. Nah, ini ada pokok kecil itu. Yang kecil ini pokok sawit ini. Ini kawasan Jimbunnya. Sebelah kanan, sebelah kanan sini. Sebelah sini Jimbun. Ini adalah Jimbun ini. Sawit ya. Dan di sebelah kiri ini adalah kebun getah saya. Oke, yang kita akan tanam dengan getahnya nanti. Oke. Oke, kita jalan menuju ke ujung sana. Di sini banyak angin kuat lah. Kuat angin. Oke, dari sini kita boleh tengok banyak kawasan. Nah, teman-teman, ini nanti orang nanti akan tanam dengan getah. Semua yang beres itu adalah kawasan tanam getahan dari dalam. Tapi tiap-tiap orang itu ada bahagiannya lah. Saya pergi di bawah sana ada punya bahagian. Jadi banyak sana kita berapa orang pun sana. Nah, tapi itu dia tempat mereka yang sudah diteres, sehingga dah bersih sudah. Cuma tunggu saja ditanam dengan anak getah. Nah, sebelah sana pun ada juga. Sudah ditanam. Oke, jadi kita pergi ke ujung sana. Kita tanam pol yang kelima. Pol yang kelima ini boundary saya dengan Benset. Sekarang kita menuju ke pek nomor 5 atau pol nomor 5. Oke, ini adalah pol nomor 5. Ini antara saya dengan Benson di Sanggup. Nah, pilihan nanti sampai sini saja lah. Di depan sana itu adalah kawasan bensin. Hanya dari sini terus turun ke bawah sana. Oke, ada tanaman pokok ke bawah sana. Nah, menuju ke pokok pesawat ke sana. Ini adalah
saya dengan mesin. Ini kawasan yang begitu curam sekali, jadi tidak dapat dibuat teres. Sebab ini penuh juga dengan pokok aping. Ini kita namakan pokok aping. Ini boleh juga untuk kita nahan supaya tanah ini tidak akan susul, tidak susul kalau musim hujan. Oke, ini untuk kita tahan tanah di sini. Karena dulu tanah sini biasanya boleh susul lah, erosion, soil erosion. Jadi ini adalah kawasan yang boundary kita dengan bensin. Dan di sebelah sana adalah bensin punya tanah. Oke. Sampai ke ini adalah tanah bensin. Ini adalah boundary. Terus lurus ke bawah sana, turun di sungai sampai ke sungai. Ini adalah kawasan bawah sana. Di tengah adalah bumi burung. Ini ada hutan lah, burung. Ini adalah burung hitam seperti ini. Ini adalah keadaan tempat di ujung kebun ikan. Ini terlalu tinggi, curam sekali. Ke bawah sana. Ini adalah jalan terus pergi ke ujung sana. Dari sini pergi ke tempat Ramadan. Nah, di sebelah sini yang ini adalah ujungnya, dan di ujung sana ada tempat dan sampai di jalan Tawa. Jalan Tawa. Ini kawasan besar ini. Di sini kita boleh, kalau kita nak ke kata balik, kita boleh buat U-turn di sini. Oke. Dan di bawah sana adalah sungai. Ini adalah sungai. Ini adalah jalan kita pergi balik ke tempat
Ya. Dan di sebelah kiri, sebelah kanan ini adalah sungai lah. Ini adalah sungai. Sebelah sungai adalah sungai. Tapi tidak nampak di sini lah. Nah, banyak pokok-pokok yang tumbang di sana. Itulah dan masuk sungai. Jadi tidak begitu nampak lah sungai. Di sini ada dua teres. Ini pertama, kedua, dan ketiga. 1, 2, 3. Tapi yang sebelah sana itu tidak begitu panjang. Bukan lagi lah boleh lah. Ini adalah langkah saya. Ini sungai. Sungai Gudang. Ini kawasan dah. Wah, ada banyak. Biawak. Sekarang kita menuju ke pek nomor 6, pek yang ujung sekali di bawah sini. Ini adalah pek nomor 6. Kita menuju ke pek nomor 6, berdekatan dengan pokok ataupun kayu belian. Nah, ini adalah tunggul kayu belian. Oke, ini adalah pek nomor 6. Ini yang akhir sekali di bawah ini. Ini adalah antara saya dengan Benson. Di sebelah kanan adalah Benson dan di sebelah kiri adalah saya. Dan di depan sekali ini adalah sungai. Ini adalah sungai. Di sini tidak betul nampaklah sungai itu. Nah, yang ada hitam sana, ini adalah sungai. Oke, ini adalah pek nomor 6, pek yang akhir sekali di bawah ini. Inilah antara saya dengan Benson. Ini kita ingatlah pokok apa namanya kayu ini, kayu yang belian ini. Ini tidak mudah repup. Dia akan tinggal di sana kalau tidak dibakar ataupun tidak diambil oleh orang. Nah, ini dia akan tahan lama di sini, tidak akan mudah repup. Oke, ini adalah apabila kita ingatkan pokok ini, jadi kita tahulah ini adalah boundary. Ini untuk kita senang ingat nantilah supaya generasi akan datang dia akan tahulah ini adalah boundary. Oke, dan sekarang kita tengok di sebelah atas sana, ini adalah tempat yang ditanam. Dan di sebelah kiri, sebelah sini, ini adalah Benson. Dan di sebelah sini adalah tanah saya. Ini tanah saya sebelah sini. Ini tanah saya. Jadi kita
Akan tengoklah jalan ini sekarang sudah bagus. Diharap dia akan kekal beginilah begitu sampai bila-bila lah. Kita nak supaya senang kita berhubung sini, senang masuk ke sini. Kalau jalan raya teman bagus. Dulu tidak ada jalan ini, mau jalan kaki pun susah, jangan nanti nak pakai kereta. Nah, sekarang ini boleh pakai kereta di sini. Kalau pakai 4-wheel drive memang boleh masuk di sini. Oke, itu adalah simpanan ataupun kawasan kebun sawit-sawit, kebun getah saya, yaitu kebun yang dibuat oleh Risda. Ini adalah kebun sawit, kebun getah dengan gudang kebun Risda. Ini adalah di bawah sini sudah tanam semula, getah tanam semula. Oke, itu saja. Sehingga kita berjumpa lagi di channel yang lain. Sekian, terima kasih.